Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu berpikir positif. Kenapa? Karena berpikir positif merupakan energi yang sangat potensial sekali, yang artinya sangat luar biasa. Maka kita harus selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Jadi berpikirlah positif karena matematika itu mudah gitu ya. Untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu untuk memimpin berdoa, untuk ketua kelas Mbak Dista, silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Dista. Untuk pelajaran kita hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya, tapi sebelumnya Pak tidak lupa mengingatkan, tadi sudah mengisi daftar hadir atau belum di Google Form atau Google Classroom? Jadi bagi yang belum silakan untuk diisi di Google Classroom seperti biasa, daftar hadir di situ sudah Pak disediakan untuk diisi. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kita melanjutkan dari materi yang sebelumnya, kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa materi kita hari ini adalah luas daerah. Itu adalah aplikasi atau penerapan dari integral tertentu yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini nanti diharapkan apabila setelah pembelajaran ini, setelah nanti kalian berdiskusi, kemudian mengerjakan tugas dan mengerjakan evaluasinya, diharapkan kalian bisa nanti menentukan, kemudian menyelesaikan dan menganalisis permasalahan dalam menyelesaikan soal ataupun permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang tentunya ada kaitannya dengan luas daerah menggunakan rumus integral. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi prasyarat seperti yang kalian sampaikan tadi, bahwa untuk materi prasyaratnya kita harus menguasai dulu tentang konsep dari integral tertentu ya, dengan rumusnya adalah seperti yang ada di ini, masih ingat ya? Ada layar di situ terlihat? Iya, Kak. Ya. Terlihat, Kak. Gambarnya itu dari gambar ini apa ya? Ada jembatan, ada kapal, dan ada sungai juga ya. Nah, yang kedua di sini adalah, pernahkah kalian memperhatikan untuk kawat-kawat baja yang menggantung pada jembatan gantung? Di mana? Di Menduran, Pak. Ya, di Menduran itu ada jembatan gantung ya. Yang jika kalian lihat dari gambar ini, gambar jembatan, kita fokus pada gambar jembatan ini, apa yang kalian pikirkan? Izin menjawab, Pak. Oh iya, Mbak Melvin, silakan. Dari gambar jembatan terlihat lengkungan dari kawat penyangga jembatan. Dari lengkungan tersebut terdapat dua tiang penyangga. Dari gambar tersebut kita dapat menentukan luas daerah dari kurva dan medan jalan. Dari lengkungan jalan tersebut kita dapat menentukan dan menjelaskan konsep dari materi integral tertentu. Ya, benar. Gimana kita bisa mencari luas dari jembatan ini dengan menerapkan konsep dari integral tertentu. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari penggunaan integral untuk menentukan luas suatu kurva atau suatu luas permukaan suatu daerah. Ya, terima kasih Mbak Melvin, benar sekali. Kita lanjut, perhatikan terlebih dahulu video yang akan Pak putar di sini. Nah, seperti itu. Jadi dari video tadi terlihat ya manfaat dari integral ya, seperti yang pada gambar jembatan tadi, bahwa tadi ada sebuah menara, bagaimana kita bisa membangun menara itu. Para arsitek itu memanfaatkan konsep dari integral, khususnya pada integral tertentu, untuk menentukan luas tanah yang akan dibangun dalam membuat suatu bangunan, seperti itu. Jadi itu manfaat dari integral tertentu. Nah, di pertemuan kita hari ini nanti kita akan menerapkan dari konsep integral tertentu pembahasan tentang luas daerah. Jadi selain luas daerah, nanti di pertemuan yang akan datang kita juga akan membahas aplikasi lagi dari integral tertentu, yaitu tentang volume benda putar. Dari ini kita ke materi, yaitu luas daerah. Nah, untuk bisa lebih memahami materi tentang luas daerah, dan kita tahapan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini, nah kalian akan berdiskusi. Jadi di awal nanti pagi ini, setelah ini nanti kita bentuk kelompok ya. Untuk kelompoknya nanti seperti pada pertemuan sebelumnya, jadi kita buat, karena di kelas kalian ada 36 siswa, jadi nanti kita buat jadi 6 kelompok saja, mana kelompok 1 nanti adalah absen 1 sampai dengan 6, kelompok 2 absen 7 sampai dengan 12, dan seterusnya, dan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 6 adalah absen 31 sampai 36. Setelah nanti kalian terbentuk kelompoknya, kemudian kita diskusi ya. Dan setelah diskusi kita ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, dan nanti setelah dipresentasikan dari kelompok lain bisa mengemukakan pendapat juga, mungkin ada perbedaan pendapat ataukah nanti pendapatnya sama, seperti itu. Dan terakhir nanti kita pagi akan berikan konfirmasi sebenarnya jawaban yang benar itu yang seperti apa, dan setelah itu nanti kita tarik kesimpulan bersama-sama. Langsung saja diskusi. Yang pertama ada 2 soal yang akan kita diskusikan, bisa sambil mencari referensi lah. Tidak lupa tadi di Google Classroom sudah Pak upload juga tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ada bahan ajar, kemudian media PowerPoint yang ada di sini juga sudah Pak upload di sana, dan tugas diskusi kalian yang dikasihkan pada pagi hari ini juga sudah Pak upload di sana. Yang pertama ini ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Pak dikasih waktu 2 soal kurang lebih 10 menit, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah selesai dulu kelompok 1 sampai nomor berapa? Kelompok 1 yang lain, kelompok 3 sudah selesai ya, sambil menunggu yang lain. Kelompok 5 Nomor 2, Pak. ada kesulitan atau tidak? Kelompok 5 Tidak, Pak. 5 menit lagi waktu diskusi kita untuk yang siang pertama ini. Waktunya habis untuk diskusinya, sudah selesai ya. Inilah dari kelompok mana ini yang akan mempresentasikan. Kita langsung saja ke Mbak Francisca, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Luas yang diarsir adalah gal FE dikurangi GE. Jadi luas daerah diarsir adalah 8 satuan luas. Ya, ketemunya 8 satuan. Wah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Hasilnya sama ataukah ada perbedaan dengan jawaban Mbak Francisca tadi? Sama, Pak.
Ya, jawabannya adalah 8 satuan. Benar sekali jawaban dari Mbak Francisca. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Francisca. Kelompok berapa tadi Mbak Francisca? Kelompok 3, Pak. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya sangat tepat sekali. Yang selanjutnya untuk yang nomor 2 dari kelompok mana tadi? Mbak Rifka ya, dari kelompok Ismail dia. Silakan dipresentasikan hasilnya. Ya, Pak. Daerah yang diakhir adalah daerah antara kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. 3-2/6 sama dengan 1/6 satuan luas. Ya, jadi hasilnya ketemunya adalah 1/6. Iya, 1/6 satuan. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Mohon maaf, Pak, mau menyanggah. Siapa ini? Cindy Novitasari dari kelompok 6. Oh ya, Mbak Cindy. Gimana Mbak Cindy? Ada perbedaan pendapat dengan kelompoknya Mbak Rifka? Ya, ini persamaan saya, Pak. X kuadrat min X sama dengan 1/3 X pangkat 3 min setengah X kuadrat sama dengan 5/6 satuan luas. Ketemunya min, negatif 1/6 satuan luas. Kalau Mbak Rifka tadi ketemunya adalah 6 1/6 satuan luas. Nah, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Apabila kita menentukan luas suatu daerah, kita harus bisa menggambar grafiknya dulu. Seperti itu. Jadi, ini sudah digambarkan grafiknya, tinggal kita lihat. Dalam menentukan mana Y1, mana Y2, kalau di dalam rumus itu Y2 min Y1, maka Y2 itu adalah kurva atau garisnya itu adalah yang berada posisinya di atas. Jadi di atas kurva yang lain. Nah, ini dilihat batas yang atas ini adalah yang garis lurus. Garis lurus ini adalah yang Y sama dengan X ini. Sedangkan yang X kuadrat ini adalah batas di bawahnya di sini. Sehingga untuk persamaan yang kita integralkan di situ adalah Y2 dikurangi Y1. Jadi X dikurangi X kuadrat. Nah, jawabannya Mbak Cindy itu terbalik. Jadi tadi kan X kuadrat dikurangi X ya. Sehingga di sini harus dilihat lagi grafiknya atau kurvanya di sini yang di atas ini adalah X, kemudian yang di bawah garis ini adalah X kuadrat. Jadi yang kita integralkan adalah X dikurangi X kuadrat. Jadi yang tepat seperti hasil perusahaan dari Mbak Rifka tadi. Seperti itu ya Mbak Cindy. Bagus sekali. Terima kasih juga untuk Mbak Rifka yang sudah mempresentasikan hasilnya. Seperti itu ya. Itu diskusi kita di diskusi 1. Ada pertanyaan dari 2 soal tadi. Sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke diskusi kita yang kedua lagi. Jadi Pak disediakan di situ ada 2 soal kontekstual. Ini untuk diskusi kita yang kedua. Sebelum kita mulai diskusinya ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Kalau tidak bisa kita mulai diskusinya dengan waktu kurang lebih sama ya. 10 menit cukup untuk mengerjakannya. Akan dimulai. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, bisa via WA grup link berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, diskusinya sudah selesai belum? Sudah. Silakan yang mau presentasi dari kelompok mana? Dari kelompok 3, Pak. Diketahui Y sama dengan X kuadrat. Jadi keuntungan yang diperoleh Pak Ketut jika tanah terjual seluruhnya adalah 16.650.000. Itu hasil dari kelompoknya Mbak Leni. Dari yang lain bagaimana? Kelompok lain ada perbedaan? Maaf, Pak, izin menyanggah. Gimana hasilnya berbeda? Ya. Ya, dari kelompoknya bagaimana Mbak? Di kelompok saya, dugaannya pada bagian 10 pangkat 0, itu hasilnya 0, Pak. Ada substitusinya tadi. Ya. Ya, di atas bawahnya 0. Coba ditampilkan hasilnya Mbak. Ya, di sini ada 1/3 kali 10 pangkat 3 dikurangi 1/3 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat itu berapa? 1 atau 0? 1. Oke. Di sini 10 pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga hasilnya adalah seperti yang Mbak Leni sampaikan tadi. Jadi untuk Mbak Anissa harus lebih cermat lagi ya. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi semua bilangan apabila dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Seperti itu. Hasilnya di sini adalah 1. Sehingga diperoleh 1000/3 dikurangi 1/3. Sehingga adalah 999/3 atau 333 satuan. Jawaban dari Mbak Leni memang pas sekali. Seperti itu ya Mbak Anissa. Hasilnya di sini adalah hasilnya dari nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Dari kelompok 1, Pak. Nah, silakan kelompok 1 dipresentasikan hasilnya. Silakan dimulai. Untuk nomor 2 diketahui Y1 sama dengan X min X kuadrat 3/2 dikurangi 2/2 sama dengan 1/2. Jadi logaritma tersebut adalah 1/2 desimeter, Pak. Ya, terima kasih dari Mbak Adista kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Jawabannya sama atau berbeda? Betul sekali. Jadi apa yang disampaikan Mbak Adista tadi, yang ditambahkan Mbak Adista tadi untuk jawabannya ketemunya adalah tengah desimeter untuk luas kantornya. Seperti itu. Baik, di sini ada yang ditanya? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik, untuk lebih menguasai dan memahami lagi tentang luas daerah, kita cermati video yang ada di YouTube berikut ini. Maksudnya untuk videonya semakin paham atau belum? Sudah. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dan kita diskusikan tadi, ya, jadi sudah ada video tentang rumus-rumus yang bisa kita terapkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Belum menjawab, Pak. Ya, siapa ini? Ya, Mbak Anissa silakan. Apa yang bisa Mbak Anissa simpulkan dari pembelajaran kita tadi, dan dari diskusi kita tadi dan video yang sudah ditanyakan tadi? Silakan disimpulkan. Kesimpulannya adalah langkah-langkah untuk menentukan luas daerah dengan rumus integral yaitu: pertama, menggambarkan grafik dari masing-masing fungsi atau kurva. Yang kedua, menentukan titik potong kurva. Yang selanjutnya digunakan sebagai batas dari integral. Langkah terakhir yaitu mengintegralkan fungsi yang ada dengan batas yang sudah ditentukan sehingga bisa didapatkan luas daerah yang Iya, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dalam menentukan luas suatu daerah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat grafiknya terlebih dahulu. Jadi kita gambar grafiknya dari masing-masing kurva. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan titik potong kurva dari mana? Dari dua grafik yang atau dari dua kurva yang ada, kita cari titik potongnya. Dan langkah yang ketiga adalah mengintegralkan dari hasil kurva tadi. Jadi dua kurva tadi kita integralkan dengan batas yang sudah kita dapatkan sehingga nanti akan diperoleh luas daerah yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Itu tadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pagi akhirnya ada yang ditanyakan? Untuk pelajaran sebelum pagi akhiri nanti jangan lupa di Google Classroom sudah pagi upload tadi baik materi maupun tes diskusinya tadi yang sudah kita diskusikan, dan jangan lupa nanti ada evaluasi. Di sini sudah 3 evaluasi untuk kalian kerjakan. Yang keduanya adalah penilaian sikap, penilaian sikap terhadap teman dan penilaian terhadap diri sendiri. Kemudian yang tidak lupa ini ada evaluasi pengetahuan. Di sini ada soal, ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti silakan buka di Google Classroom-nya, kemudian klik link yang sudah ada di sana. Seperti itu. Ada pertanyaan. Untuk materi yang akan datang yang akan kita pelajari adalah lanjutan dari luas daerah, yaitu nanti kita minggu depan akan membahas materi tentang volume benda putar. Nah, ini volume benda putar ini masih
mengidentifikasi aplikasi dari integral tertentu. Nah, mungkin itu saja dari Pak Ki untuk pertemuan pada pagi hari ini. Tidak lupa mari selalu berpesan, selalu jaga kondisi, tetap patuhi anjuran dari pemerintah untuk selalu menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, gitu ya, jaga jarak dan keluar rumah apabila hanya untuk hal-hal yang memang perlu saja. Kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak untuk pembelajaran pada pagi hari ini, cukupkan saja. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di pembelajaran yang akan datang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,